Kami dari kelompok C5 Praktikum Kebidanan. Jadi pada hari ini kami mau melakukan praktikum mengenai eutokia dan distokia maternal. Nah sebelum itu, mari kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Marwa dari kelompok C5. Halo, perkenalkan nama aku Afian. Halo, perkenalkan aku Tracy. Halo, perkenalkan nama aku Zulfan. Dan yang terakhir ada aku Raffi. Nah, semuanya udah perkenalan nih. Sekarang mari kita melakukan praktikumnya. Penasaran? Mari ikut kita. 1, 2, 3. Cuan! Pertama, kita mau bahas eutokia nih. Pada tahu nggak eutokia itu apa? Gak tahu. Nah, yaudah yuk ikutin aku. Nah, eutokia merupakan proses kelahiran atau proses partus secara normal tanpa bantuan manusia. Untuk eutokia sendiri ada 3 fase. Fase pertama yaitu fase dilatasi serviks, fase yang kedua yaitu fase pengeluaran fetus, dan fase yang ketiga yaitu fase pengeluaran plasenta. Buat posisinya udah pada tahu belum? Belum. Kalau gitu, aku panggil temanku dulu ya, Zulfan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang posisi normal dari fetus untuk dapat dikatakan kelahiran normal atau eutokia. Mana yang pertama itu menggunakan posisi longitudinal anterior, di mana kepala si fetus ini menghadap ke arah saluran kelahiran fetus. Dan yang kedua, longitudinal posterior, di mana kebalikan dari anterior tadi, yaitu posisi belakang dari fetus yang menghadap ke saluran kelahiran fetus. Hai guys, jadi kan tadi kita udah bahas nih kelahiran yang normal yaitu eutokia. Ada juga loh kelahiran yang nggak normal. Wah, apa itu kak? Namanya adalah distokia. Jadi distokia ini adalah kesulitan dalam melahirkan. Bisa disebabkan oleh 3 faktor utama. Bisa dari induknya sendiri, yaitu dari salurannya. Terus bisa juga karena kurangnya tenaga untuk mengeluarkan fetus. Bisa juga karena dari fetusnya sendiri ada kelainan gitu loh. Gimana, kalian udah paham belum? Paham kak? Paham nggak? Jadi kita mau langsung lanjut aja nih. Ada 2 tipe distokia. Aku panggilin ya temanku, Zulfan. Oke, halo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 2 jenis distokia, di mana secara umum distokia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama vitalis, di mana faktor penyebab distokianya berasal dari fetus, dan yang kedua distokia maternal, di mana faktor utama yang menyebabkan terjadinya distokia yaitu berasal dari induk. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas tentang eutokia dan distokia maternal. Nah, kira-kira ini kita mau bahas apa lagi kan? Nah teman-teman belum tahu kan posisi abnormal dari distokia maternal? Gak tahu kak. Oke, jadi kita, Marwa dan Raffi akan membahas mengenai posisi abnormal. Hal yang pertama itu bisa karena induk gagal untuk mengeluarkan dari fetusnya sendiri. Nah itu gimana sih kak kalau kayak gitu penanganannya? Nah, kalau penanganan dari contoh tadi Marwah tadi yang dibilang itu, nama kelainan itu inersia uterina primer. Nah, kalau udah kayak gitu, posisinya itu kita cuma bisa menunggu si induknya ini memasuki fase 2. Fase 2 itu kan pengeluaran fetus kan. Nah, kalau misalnya fetusnya ini nggak keluar, baru kita tolongin. Tolonginnya gimana? Kita melakukan eksplorasi vagina kayak gitu. Nah, eksplorasi vagina itu tujuannya biar kita untuk mengetahui yang namanya posisi fetusnya. Kalau misalnya si fetusnya ini posisinya abnormal, kita melakukan reposisi terlebih dahulu. Habis reposisi baru kita tarik kayak gitu, Marwa. Wah, sulit ya teman-teman. Oke, kita bahas aja deh langsung yang kedua kak. Nah untuk hal yang kedua itu adalah obstruksi dari saluran kelahiran induknya. Bisa karena fraktur ataupun bisa karena tulang pelvisnya ini masih imatur atau belum dewasa. Nah gimana sih kak biar fetusnya itu bisa keluar dengan selamat? Nah, contohnya ini kita ambil fraktur aja ya. Buat penanganannya itu kita bisa melihat dari tingkat keparahan dari si frakturnya kayak gitu. Kalau frakturnya udah parah, kita cuma bisa melakukan yang namanya itu anestesi epidural atau anestesi regional. Biar itu fungsinya itu anestesinya itu buat menenangkan dari si induknya sama buat menghilangkan rasa sakit dari si induknya kayak gitu. Nah, baru kita mengeluarkan si fetus itu dengan cara seksio cesario atau SC kayak gitu. Kalau misal belum parah frakturnya, belum sampai hancur gitu tulang pelvis saya kan, itu tuh kita bisa melakukan yang namanya vetotomi atau pemotongan atau pengangkatan dari
si fetusnya kayak gitu. Jadi dikeluarinnya dari saluran kelahirannya kayak gitu. Ngeri ya kak, kasihan fetusnya. Oke, Iya, langsung siap. deh kak, yang terakhir aja kak. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah ringworm, di mana saluran uterusnya ini mengalami pembukaan yang nggak sempurna kak. Nah itu kalau pembukaan tidak sempurna gimana sih kak cara penanganannya? Nah, cara penanganannya kalau ini lumayan gampang. Jadi kita tuh bisa melakukan yang namanya pemijitan pada area servisnya atau bagian servisnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah itu tuh kita bisa menjijit bagian servisnya selama 25 sampai 30 menit. Biar tujuannya itu si servisnya tuh dia mengalami relaksasi kayak gitu. Jadi fetusnya bisa keluar. Wah teman-teman, jadi kalau kalian punya sapi di rumah atau hewan ternak harus diperhatikan ya teman-teman saat kelahiran. Nah, kayaknya cukup segini aja kali ya kak pembahasan kita hari ini. Ya lumayan kan ilmunya. Betul banget, semoga ilmu yang kami bahas di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Nah, Sampai berjumpa nanti. Dadah. Cua. Dan Eutokia maternal. Sebelumnya kita perkenal. Sama saja. Dari Sofia dan Eutokia maternal. Mal tanpa melalui Dystopia itu apa sih? gitu dong. Bentar.